Selamat sore para sahabat yang ada di rumah. Lama sudah saya tidak membuat konten dan hari ini channel Petani Beton akan mengajak para sahabat di rumah untuk membuat pupuk organik cair dengan kandungan NPK, natrium, fosfor, dan kalium. Di video kali ini Anda harus memperhatikan bagaimana prosesnya karena ini prosesnya sangat mudah. Tentunya organik 100% dan bisa bermanfaat untuk kesuburan tanaman yang Anda miliki di rumah. Seperti apa prosesnya? Ikuti terus, tonton video ini. Pertama, bahan dasar yang saya pakai adalah kulit kakao ataupun kulit coklat ya. Kulit coklat ini sangat kaya dengan unsur natrium dan kalium ya. Saya baca artikel itu menyatakan bahwa kandungan natrium dan kalium dalam kulit coklat ini sekitar 61% ya. Jadi kandungan makroharanya sekitar 61%. Sesuai dengan artikel yang saya baca, makanya saya tertarik untuk membuat pupuk organik ini, di mana kulit coklat ini ataupun kulit kakao ini saya ambil dari kampung ya, dari daerah Buleleng. Karena di sana ada perkebunan coklat yang lumayan banyak, jadi untuk mendapatkan bahan dasar ini sangat mudah ya para sahabat. Yang kedua, kita memiliki ini kulit kopi ini diambil setelah kopi kering dan digiling ya menggunakan mesin. Jadi yang keluar bijinya itu yang dijual ya, ataupun nanti akan disangrai untuk menjadi kopi yang kita minum ya. Tapi ini adalah kulitnya aja ya. Ini kulitnya ya. Ini kaya dengan fosfor ya. Ini sangat kaya dengan fosfor, makanya saya memakai dua jenis bahan ini sebagai bahan dasar. Dan tambahan di sini saya memakai nasi basi ya yang sudah berwarna kuning. Nah, kuning ini adalah sejenis jamur, di mana jamur ini nanti akan berfungsi sebagai starter ataupun sebagai pengurai agar coklat dan kulit kopi ini cepat terurai ataupun terkomposing ya. Jadi jamur ini namanya Rhizopus origosporus saya baca ya. Nama jamur ini yang kuning ini adalah Rhizopus origosporus. Ini sebagai starter ataupun sebagai media pengurai ya. Kita akan masukkan nanti ya. Dan ini makanan daripada ini ya, makanannya daripada jamur Rhizopus origosporus ini adalah gula merah. Tetapi kalau tidak ada gula merah, Anda bisa memakai tetes tebu atau molase ya. Kalau tidak ada gula merah, gula pasir juga bisa, tetapi gula pasir itu ada unsur kimianya sedikit para sahabat. Jadi paling bagus adalah gula merah ataupun gula aren ya. Nah, gula merah ini kita akan sisir dan kita akan cairkan ya. Pertama kita akan potong gula merahnya kecil-kecil gini ya, ataupun kita haluskan seperti ini. Dan kita akan kasih air ya. Air yang kita pakai adalah air sumur, bukan air PDAM, karena air PDAM mengandung kapur ya. Ataupun Anda bisa memakai air hujan ya. Kalau Anda menampung air hujan itu sangat bagus juga dipakai sebagai campuran daripada ramuan ini ya. Oke. Kita haluskan ya. Ini masih agak besar-besar ininya, serpihan gula merahnya. Kita remas-remas biar larut dalam air ya. Untuk penampungan daripada pupuk ini ya, saya memakai galon. Galonnya ukuran yang besar ya. Kita akan masukkan dulu bahan dasarnya ya. Coklatnya kita masukkan dulu. Ini adalah kulit buah kopi, kita masukkan juga ya. Setelah bahan dasar POC ini dimasukkan ke dalam galon ya. Jadi ada campuran kulit kakao dan
kulit kopi ya. Sekarang kita akan memasukkan ini ya, memasukkan jamurnya ya, jamur Rhizopus oligosporusnya. Tapi belum dimasukkan jamur ini, kita akan campur dengan air sehingga dia menjadi larut, dan kita juga memasukkannya dengan lebih mudah. Kita tampung ini dalam baskom ataupun wadah ember dan sejenisnya. Jadi ini adalah nasi basi yang sudah saya biarkan begitu saja selama 4-5 hari ya. Jadi ini adalah nasi basi yang saya biarkan ditampung dalam sebuah wadah sekitar 4-5 hari. Kita diamkan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari sehingga dia warnanya berubah menjadi kuning dan mulai kehitaman sedikit ya. Ini nasinya kita remes ya. Jadi ini adalah mol ya, mikroorganisme lokal. Dimana mol ini, mikroorganisme lokal ini berfungsi sebagai pengurai, sebagai jamur ataupun mikroba yang akan membantu proses composing ataupun pembusukan daripada bahan dasar POC ini yang terdiri dari kulit kakao dan kulit kopi akan cepat busuk ya. Nah, ini kita remas dulu. Jadi jamurnya ini biar rata semua ya. Setelah larut ya ataupun encer begini, kita akan masukkan ke dalam galon ya. Jadi untuk ceroncongnya saya buat dengan botol bekas, karena kalau ceroncong yang beli di toko itu kecil sekali lubangnya ya. Pertama kita masukkan dulu makanan daripada jamur ini adalah gula merah ya. Kita masukkan gula merahnya dulu. Setelah gula merah masuk, baru kita masukkan jamurnya, campuran nasi kuningnya ya. Nasi kuning ini saya bilang karena warnanya udah kuning. Sekarang kita akan tambahkan air. Ini sudah cukup ya isinya, jangan dipenuhi para sahabat. Kalau dipenuhi nanti gasnya bisa terlalu kuat keluar dan bisa menekan tutupnya nanti ya. Dimana di sini ada ruang agar gas yang keluar daripada proses fermentasi ini bisa tertampung ya. Dan kita akan tutup dengan menggunakan tutup galonnya ini, dimana tutup itu saya kasih lubang ya sebagai pembuangan gasnya. Ya, jadi ini adalah tutupnya, dan ini saya memberikan lubang seukuran pipa kecil ini ya sebagai pembuangan gasnya. Jadi ini sudah sangat pas sekali ukurannya ya, jadi sangat kedap ya, tidak ada udara bisa masuk. Di sini kita memakai botol bekas ya. Nah, ini kita akan berikan air. Ini adalah botol bekas yang diisi air setengah lebih juga ya. Kita akan masukkan. Nah, seperti ini. Jadi gasnya akan keluar melalui gelembung yang akan muncul di dalam air ini. Jadi Anda tidak perlu membuka tutup galon ini setiap hari karena gasnya ini sudah keluar di sini dan akan keluar melalui gelembung air di sini. Jadi tetap tidak ada udara luar yang bisa masuk. Yang keluar adalah gasnya aja. Kita akan pindahkan ya. Para sahabat, untuk penempatannya Anda harus menempatkannya di tempat yang tidak terpapar matahari, jadi di tempat yang lembab ataupun tempat yang teduh di dalam ruangan.
seperti yang saya bilang tadi. Jadi proses ini mungkin membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Dan seperti yang saya bilang tadi, Anda tidak usah membuka tutup botol ini setiap hari ya, karena kita sudah menggunakan pipa ataupun kita menggunakan selang ya, yang dimasukkan ke dalam air seperti ini ya. Ya, ini ujung selangnya ada di sini. Jadi gasnya itu akan keluar melalui gelembung di sini, dan Anda tinggal menunggu sekitar seminggu 10 hari untuk memanen pupuk ini. Jadi sangat mudah, tidak ribet, tidak perlu dicek setiap hari. Kita akan tunggu nanti setelah 10 hari, 7 hari kita akan lihat bagaimana hasil daripada fermentasi pupuk POC ini yang kaya dengan NPK, yaitu natrium, fosfor, dan kalium, di mana unsur natrium dan kaliumnya terdapat dalam kulit coklat ataupun kulit kakao ya. Sedangkan unsur fosfornya sangat kaya terdapat pada kulit biji kopi ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tentunya Anda bisa mencoba di rumah ya. Di samping bahan dasar ini, banyak lagi masih ada bahan-bahan dasar yang bisa Anda pergunakan, seperti jerami, serabut kelapa, ada saya baca itu kipahit ya, sejenis tanaman, lamtoro, daun gamal juga itu kaya dengan unsur fosfor dan juga NPK. Jadi caranya sangat mudah ya untuk membuat pupuk organik cair di rumah. Asal Anda punya kemauan dan punya bahan dasarnya, tentunya itu adalah kunci utama. Jadi bahan dasar yang Anda harus dapatkan, kalau gula merah kan gampang kita beli di warung ataupun di pasar. Kalau ini yang susah, kulit coklat sama kulit kopi ini yang susah, karena ngambilnya harus ke kampung para sahabat. Baik para sahabat, ini dia POC yang sudah berumur hampir 1 bulan ya, baru saya panen para sahabat. Kita akan masukkan ke wadahnya dulu para sahabat. Kita ambil secukupnya. Saya ambil sedikit saja para sahabat. Nah, di sini saya memakai kode ataupun penomoran untuk mempermudah para sahabat untuk memberikan takaran daripada POC ini para sahabat. Jadi untuk pemakaian sebagai pupuk kita menggunakan 1:10 para sahabat. Jadi di angka 1 levelnya untuk POC-nya, kita kasih air di level 11 ya. Nah, kalau dipakai untuk merangsang pertumbuhan bunga ataupun daun dan buah para sahabat, kita akan menggunakan perbandingan 1:20 para sahabat ya. Jadi agar tidak komposisinya atau campurannya terlalu keras, itu bisa menyebabkan daun tanaman ataupun maksud kita untuk merangsang pertumbuhan daun dan bunga beserta buah, justru kebalikannya bisa tanaman Anda terbakar ataupun mati para sahabat. Jadi ini para sahabat, saya kasih sudah 1 strip ini ya. Kita akan isi air di sini. Ya, kita pakai untuk menyemprot semua tanaman. Baik para sahabat, ini dia pupuk organik cair dengan bahan dasar kulit kakao beserta kulit biji kopi dan nasi yang sudah basi, yang sudah mengeluarkan jamur Rhizopus orygosporus, sudah siap dipakai para sahabat. Ini saya akan semprotkan kepada tanaman yang ada di rumah, tanaman cabai dan tanaman bibit terong ya para sahabat. Untuk aplikasi kita cukup menyemprotkan 3 sampai 5 detik untuk setiap tanaman para sahabat. Kita berikan di pinggirannya begini para sahabat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya ya para sahabat. Saya juga akan memberikan ini pada, saya memiliki bibit di sini, bibit tanaman terong ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini masih kecil-kecil ya. Kita berikan sedikit aja. Cuma 3 detik. 1, 2, 3. Baik para sahabat yang ada di rumah, demikian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan saya harap Anda memiliki bahan dasar ini ya, buah kakao dan kulit biji kopi yang bisa Anda pakai sebagai POC di rumah para sahabat. Baik para sahabat, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini ya, channel Petani Beton, dengan menekan tanda lonceng, komen, like, dan subscribe. Saya akan bertemu Anda di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat, salam organik, dan salam Petani Beton. Sampai jumpa.